Ya, selamat pagi pemirsa Metro Indonesia News TV. Saat ini kami bersama para mantan karyawan dari PT Istaka Karya, dan kami akan coba untuk wawancara beliau-beliau terkait kasus Istaka Karya. Yang lebih lengkapnya nanti kita akan mendapatkan statement dari Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Dan kami dari media siap untuk membantu memberitakan kabar terbaik untuk Bapak dan Ibu untuk bisa kita pertanyakan seperti apa kronologisnya. Ya, siapa dulu yang perkenalkan dulu Pak? Satu-satu dengan Bapak siapa? Saya Bagus Pranoto, Iya. mantan karyawan PT Istaka Karya Persero. Jabatannya Pak? Jabatan terakhir kami manajer umum dan kepala dana pensiun. Iya, dengan Ibu? Saya Ibu Yuliati, mantan karyawan PT Istaka Karya. Jabatan terakhir saya Sekretaris Dewan Komisaris. Saya Agus Sato, jabatan terakhir saya manajer di proyek Sumatera. Ya, dengan Saya Asep Misbahul Pala, formalnya Misbahul Pala saja. Saya mantan karyawan atau pensiunan Istaka Karya, dan jabatan terakhir saya secara struktural di manajer operasi, tapi saya lebih banyak di proyek, jadi saya terakhir adalah project manager di beberapa proyek Istaka Karya. baik, terima kasih atas perkenalannya Ibu dan Bapak. Jadi kita akan masuk ke pertanyaan dari kami awak media untuk lebih mengetahui kronologis yang detailnya, selengkapnya. Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Secara kronologis ini. Baik, terima kasih. Ya, kami mewakili teman-teman dari karyawan mantan karyawan PT Istaka Karya yang maksud kedatangan kami di sini untuk dengan metode bidang seterusnya, itu kami akan mengajukan hak kami yang sampai sekarang belum dibayarkan dalam kondisi PT Istaka Karya sudah dalam kondisi pilot. Nah, begitu PT Istaka Karya dipilotkan, itu sudah setelah kewajiban semuanya dipegang oleh kurator yang sudah disetujui dengan pengadilan bahwa semua kewajiban PT Istaka Karya baik terhadap kreditor atau rekanan maupun dengan karyawan semua Istaka Karya semua ditangani oleh kurator yang sudah disahkan oleh pengadilan itu. Nah, dari kondisi seperti itu, kami semua yang kami dapatkan itu dari kurator itu ini Pak. Ini bukti bahwa kami ada di sini semua. Jadi ini semua. Tolong diangkat Pak. Ya. Tolong diangkat. Ya. Ya. Ini bukti apa Pak? Silakan. Bukti hak karyawan yang belum dibayarkan, yang sudah diakui oleh kurator dan disahkan oleh Dewan Pengadilan. Tanda tangan kurator. Nah, tanda tangan Pak. Ini Pak. Nah, Ya. Ini sudah ditandatangani Sudah. per tahun berapa nih Pak? 2022. 2000. Ya. Oh gitu. 2022. Tapi sampai saat ini belum ada realisasinya Pak ya? Jadi karena semua sudah ditangani oleh kurator, pengadilan sudah memutuskan Istaka Pilot, semua kewajiban maupun hak kewajiban PT Istaka Karya semua dipegang dilaksanakan oleh kurator yang disahkan oleh pengadilan negeri. Bagian kepailitan ya? Dari kepailitan. Iya. Kami ini teman-teman yang hak kami, hak pesangon, pensiun maupun gaji yang belum dibayarkan, semua nanti akan disahkan oleh kurator yang disahkan oleh Dewan Hakim Pengawas. Iya. Nah, pembayaran hak karyawan ini itu dari hasil aset Istaka yang dimiliki untuk dijual dan kemudian nantinya akan dibayar karyawan Istaka yang belum dibayarkan. Ya, jadi pertanyaan kedua Pak, untuk kepailitan ini waktu itu di pengadilan mana yang mempilotkan Istaka Karya? Di Jakarta Pusat, Pak.
di Pengadilan Jakarta Pusat Pengadilan Jakarta Pusat. tahun 2022. 2022. Apakah sampai sekarang Bapak dan Ibu sudah pernah mempertanyakan pengadilan tentang kelanjutan kewajiban daripada BUMN untuk memenuhi kebutuhan karyawan? Sudah, kita selalu komunikasi dengan kurator karena semua hak-hak kita yang dibayarkan kurator yang akan menangani semua. Jadi kita tidak bisa datang ke pengadilan karena sudah diwakili kurator. Jadi semua hak karyawan itu kurator yang akan menyelesaikan dengan menjual aset istaka yang ada, yang nantinya kalau cukup akan dibayarkan ke hak lain. Ya, seperti apa kurator itu memberikan janji kepada Bapak dan Ibu untuk membayar atau melunaskan daripada hak semua karyawan? Silakan, Pak. Hak karyawan kurator akan membayarkan hak karyawan kalau aset yang dijual itu laku. Kenyataannya pada sampai sekarang ini aset-aset yang dimiliki istaka itu yang dalam bentuk yang mempunyai nilai yang cukup besar adalah aset tanah. Aset-aset tanah yang sudah kurator lakukan, sudah dilelang sampai 2 kali, semuanya tidak ada pembeli. Oh, begitu Pak ya. Belum ada pembeli. Jadi tanah dan bangunan ya Pak ya. Tanah bangunan. Nah, Tanah. tanah ya. Tanah. Kalau bisa Pak, tolong informasikan ke kami awak media berapa total aset, perhitungan aset yang akan dijual, apakah mencukupi untuk menutupi permintaan atau permohonan daripada mantan karyawan? Silakan, Mbak. Saya coba menjelaskan ya. Iya. Tadi sudah dikatakan bahwa nilai aset Pustaka Karya itu lebih kecil dari kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak-pihak kreditur maupun karyawan. Di sini yang saya tekankan, kurangnya penanganan serius dari Kementerian BUMN terhadap kepailitan Pustaka Karya. Tolong pisahkan kewajiban kreditur dengan kewajiban kami karyawan. Itu yang kami minta. Tolong konsentrasi kementerian atas nasib karyawan yang belum dibayar. Itu aja Pak. Ya, jadi Ibu dari mulai tahun 2022 setelah Astaka Karya dipilotkan resmi oleh kehakiman, sampai saat ini tidak ada perhatian dari Kementerian BUMN. Itu maksud Ibu? Sama sekali tidak ada. Perhatiannya cuma pengarahan dari Presiden, tapi tindak lanjutnya tidak ada. Dan saya rasakan pihak kuratornya kurang berkompeten, kurang menguasai, kurang mampu dalam menangani permasalahan Istaka Karya. Oh, jadi Ibu Contohnya, harusnya aset kalau tidak laku-laku dijual, dia harus bisa bicara, kembalikan ke pemerintah melalui tangan kementerian. Oh, jadi alasan dari kurator sampai saat ini kita wawancara itu belum ada pembeli tanah dan bangunan aset daripada Astaka Karya. Begitu maksud Ibu ya? Jadi harapan Ibu dan Bapak di sini adalah penanganan dari kementerian. Penanganan dari kementerian dan juga untuk karyawan dan juga pemerintah pusat. Ya. Khususnya Bapak Presiden Jokowi. Ya, Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi pasti mendengar keluhan Ibu dan Bapak, dan kita harapkan beliau bisa menangani kasus ini sebelum Pilpres 2024 yang akan datang. Pak, nilai untuk karyawan itu kecil dibandingin yang lain. Ya. Tapi itu keringat kami bayar. Iya. Cuma kondisi terakhir itu justru pada saat seperti itu susah begini, Pak Jokowi secara resmi membubarkan PT Istaka Karya. Nah, padahal waktu itu proyek kita beberapa juga masih jalan. Kenapa dibubarkan? Tapi tanggung jawabnya untuk kami karyawan yang cari makan di Istaka nol. Begitu Ibu ya. Ya. Jadi sampai sekarang sama sekali tidak ada perhatian dari Kementerian BUMN khususnya pemerintahan pusat Ibu ya.
Jadi di sini Bapak dan Ibu menuntut hak Ya. sebagai mantan karyawan dari Istaka Karya. Ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu, silakan. Saya tambahkan, artinya begini, kalau kita lihat bahwa teman-teman subkon dan kontraktor yang sudah maju ke Mendak atau ke DPR, dia juga menurut haknya. Tapi tidak pernah disinggung sama sekali adalah hak karyawan yang belum pernah dibayar. Maka dalam kesempatan ini, tolong kami karyawan yang sudah bekerja puluhan tahun, Yang menghidupkan istana. yang menghidupkan Istaka dan menghidupkan manajemen terakhir, tolong diperdulikan oleh pemerintah. Tolong hak-hak kami diperhatikan. Kami tidak menuntut banyak, hak kami saja dibayar, itu saja. Apalagi mereka sudah ada yang sakit, sudah ada yang meninggal, sampai saat ini masih belum menerima hak. Itu saja, Pak. Baik, kalau bisa supaya pemirsa kita tahu, Pak, Ibu, ini terkait main bisnis atau bisnis utama di Istaka Karya itu seperti apa, Pak? Konstruksi. Konstruksi ya. Dan seperti Bapak sebutkan tadi bahwa Istaka Karya masih ada kerjaan ya. Pada saat dipilotkan. Pada saat masih ada beberapa proyek yang berjalan. Oh gitu ya. Jalan. Itu kalau nggak salah 3 proyek, termasuk proyek saya masih berjalan. Iya, iya. Sehingga semua ada kebingungan, ya kan? Owner bingung, kita bingung, semua bingung. Karena bukan tidak ada berjalan, ya operasi, sedang beroperasi. Nah itu yang mungkin Itu sebenarnya kekeliruan. kementerian yang tidak peduli di situ. Ya. Tapi tiba-tiba dari pihak Kementerian BUMN memfilotkan, menutup, membubarkan dan sudah masuk ke ranah pengadilan gitu ya, Bu ya. Ya, Pak ya. Nah, bagaimana tadi Bapak menyinggung sedikit tentang anggota dewan DPR RI ya, Pak ya. Di Komisi 6. Apa tanggapan dari Ketua Komisi 6, Pak? Bu. Mereka pada saat RDP rapat dengan pendapat dengan Komisi 6, perwakilan Istaka diwakili dari Perkopik itu tadi Persatuan Korban Istaka Karya dengan karyawan yang belum dibayarkannya. Itu sudah dengan pendapat yang disampaikan semuanya. Biasa kalau DPR dan Dewan normatif, mereka akan menampung, akan menyampaikan semua permasalahan. Tapi sampai sekarang pun belum ada realisasi dari hasil dari RDP atau dengan anggota DPR. Sampai dengan Ketua MPR pun Bapak Bambang Susatyo dan wakilnya pun sudah menyampaikan, ya intinya secara normatif untuk dicarikan solusinya, hanya sebatas begitu. Sebetulnya kuncinya Pak, kalau kami melihat kuncinya itu Kementerian BUMN lah yang harus menangani masalah ini. Dalam hal ini, mohon maaf Bapak Erick Thohir, karena beliau juga lah yang menginformasikan ke Bapak Presiden, akhirnya Istaka Karya ditutup. Dalam kondisi Istaka sudah pilot, sudah dipilotkan, dan ini Presiden mengeluarkan pemerintah membubarkan kita Istaka Karya. Iya, biasanya kalau sepengetahuan kita bersama, Pak, namanya satu perusahaan dipilotkan, ya, itu otomatis perusahaan tersebut tidak ada menguntungkan bagi pemerintah mungkin, tapi setelah kita dapat informasi dari rekanan Bapak bahwa masih banyak proyek yang berjalan, Ya. gitu ya, yang otomatis Tidak banyak, tapi ada beberapa masih berjalan, tapi tiba-tiba Dan dipilotkan. itu termasuk program pemerintah. Termasuk apa itu, Bu? Proyek dalam bidang apa? Misalnya proyek Solo ya. Ya, dari Jalan dari Sumeneb swasta. Enggak, sama jalannya Pak Jono tuh apa yang di Jogja? Hitungan. Sama Tol. jalan putus, bukan? Pak Jono yang Jogja. Undi. Hah? Legundi. Oh. Proyek Legundi, itu proyek pemerintah. Itu infrastruktur ya? Ya. Iya. Sama Kendari. Kendari. Ya. Itu kan proyek pemerintah. Dan setelah Palu, setelah ya, jadi setelah Istaka Karya ini dipilotkan, kemana proyek-proyek yang sudah ditanganin? Ada mungkin yang sudah Ibu Bapak dapatkan informasi? Ya, termasuk dia yang terakhir masa saya swasta. Luar biasa. Kak, ya mereka kewajiban diselesaikan dan semuanya masuk dimasukkan ke kurator, bentuk kurator karena begitu Istaka dipilotkan dan secara pengadaan disahkan,
Istaka itu tidak bisa berbuat apa, sampai rekening apapun semua masih dikuasai kantor. Memang itu Kurator. aturannya seperti itu. Kurator ya. Pengadilan ya. Pengadilan. Yang mengambil satu keputusan atau tindakan ya dari proyek yang masih berjalan atau yang sudah. Semua termin yang masuk pun masuk ke kurator, karena mereka kurator lah yang mendirikan semua ini, karena Istaka sudah tidak punya kewenangan apapun terhadap Baik, sekarang momennya kita berikan waktu kepada rekan-rekan awak media. Silakan, mungkin ada yang bertanya dan sebutkan nama medianya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Pepi, saya pimpinan redaksi dari Detik News. Ini kan ada kayak masalah kasus yang belum diselesaikan terhadap upah atau misalnya sampai lain pihak BUMN. Bukan upah Pak, kita bukan buruh harian. Oh iya, Karyawan. intinya Gaji. hak ya, untuk hak yang belum terrealisasi oleh BUMN. Jadi apa sih yang saat ini Ibu harapkan sepenuhnya itu? Jangan apa sih, gitu kan? ya hak kami yang dibayarkan, Pak. Hak yang saya sangat harapkan, keseriusan, perhatian Kementerian BUMN untuk menyelesaikan hak kami yang tertunda. Itu aja. Karena yang saya rasakan tidak ada keseriusan. Untuk Bapak Erick Thohir sendiri, Bu, apakah ada jawaban dari Bapak Erick Thohir terkait masalah ini? Yang saya tahu ya, mudah-mudahan nggak salah. Ya. Pengarahan beliau, selesaikan semua permasalahan. Tapi solusi titiknya dia nggak kasih tahu. Tidak ada solusi. Nah, Nggak ada. tetap harus berjalan. Kurator nggak beragubri harus Iya. jual aset, nggak laku-laku. Kondisi ekonomi kayak gini kan sulit juga. Iya. Tapi pemerintah nggak ambil alih. Berarti gitu. seakan pemerintah itu lepas tangan ya. Sangat Iya. sampai ini tuh PR. Ya, betul kali. Ya, mungkin ada rekan media lain yang mau mempertanyakan, silakan. Saya Ibrahim dari media Sumatera Sapu. Yang saya ingin bertanya, sudah berapa lama Bapak Ibu bekerja di PT Istaka Karya? Saya bekerja dari tahun 86, Rata-rata di atas 30 tahun, Pak. 85 akhir sih. 87 gitu ya. Sampai 37 tahun sampai Oh, 80-an ya. Kita orang-orang senior. Hmm. Nah, cuma kan sudah masa pensiun. Makanya yang pensiun tuh haknya malah nggak dibayar. Yang masih aktif, yang baru kemarin, anak kemarin, semua tuh dibayar. Memang ada peraturan hukumnya, tapi tidak ada sedikit pun rasa Batin ya. berbagi untuk kami. Berarti total seluruh karyawan yang belum diselesaikan terkait masalah hak-haknya itu ada berapa semuanya? 310, Pak. Oh, 310. masih sangat banyak ya Pak ya. 310 tadi Total 39 miliar. 39 miliar. Jadi kalau saya Kecil untuk kementerian kalau segitu. saya tambahkan memang ada perilaku yang tidak adil terhadap karyawan yang pensiunan ya. Jadi yang karyawan tetap karyawan aktif kemarin itu haknya dibayar relatif penuh gitu. Meskipun ada outstanding masih sedikit tapi yang kami ini ditinggalkan. Sempat ada janji mau dibayarkan dengan melelang aset gitu ya, ada janji dari direksi. Tapi pada kenyataannya justru direksi ini sudah menerima penuh. Meskipun ada sebagian direksi yang relatif masih belum menerima kira-kira. Jadi yang kita bawa ke sini juga tidak semata-mata karyawan tadi yang karyawan tidak hak pensiun ya, ada KKWT dan lain-lain dengan jumlah karyawan kurang lebih 311 lagi yang belum dibayar gitu. Itu ada nggak Pak untuk aset yang sudah terjual? Baru alat-alat berat yang ada penceceran di sebelah tempat itu kita asumsikan istilahnya barang scrap, nah itu yang sudah dijual. Jadi saya tidak tahu nominalnya. Ada dua ya yang setara laku lokasi. Iya. Cuman kami belum ini. Jadi Istaka itu ada dua, satu alat-alat berat scrap yang sudah scrap itu yang dijual. Kemudian satu lagi Istaka punya saham di Kunciran. Kalau Kunciran punya saham ya? punya saham. Itu pun juga memang nilainya tidak besar. Info terakhir katanya sudah laku. Ini sebetulnya dari hasil penjualan ini untuk membayarkan kewajiban perusahaan ke karyawan, karena karyawan itu sebagai kreditor preferen Pak ya. Jadi
utama, jadi kewajiban pembayaran kalau pembayaran ada saat itu satu karyawan, peraturan, kemudian kemudian itu kayak rekanan semua itu. Tapi kenyataannya sampai laku yang sekarang ini kami belum menerima sejak dipilotkan kami belum terima sperakun dari hasil penjualan Sama sekali belum terima. sama sekali belum. Paling hanya Pegang gaji kurator terakhir. kali ya. Gaji terakhir Nggak ada, udah nggak ada. Nah, terutang di sini. Yang Terutang gitu, ya. terutang. oke, Pak, pertanyaan selanjutnya adalah terkait kurator seperti Ibu tadi singgung sedikit. Ya. Untuk penjualan aset yang sudah laku, menurut informasi dari Bapak, kurator apakah memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu terkait sudah terjualnya aset? Yang tahu informasi belum laku sekarang. Saya belum tahu. Kalau terakhir belum ada laku. Pas alat berapa? Saya alat berapa? Kamu mau tahu? Terakhir Pak, 2 hari yang lalu kurator mengajak kita Zoom meeting. Iya. Di bulan berapa, tahun berapa, Bu? Baru 3 hari yang lalu. Oh, 3 hari lalu, baik. Jadi di dalam Zoom meeting itu kebetulan saya tidak ikut, tapi saya dapat informasi. Dia hanya menyampaikan bahwa dia belum bisa garis besarnya aja ya. Iya. Dia belum bisa membayar karena aset belum laku, belum ada uang. Makanya kami mengharapkan harusnya si kurator komunikasi dong sama kementerian, Seharusnya. mengakui dong ketidakmampuan dia mengatasi Seharusnya. kementerian. Menyampaikan ke kementerian. Iya. Kita kan karyawan mau makan tiap hari. Iya. Jadi begini, Bu, pengalaman kami di media, di setiap kementerian ada struktur. Iya. Nah, ya Bu ya, khususnya para direksi. Ya. Jadi sejauh ini seperti apa respon mereka, Bu? Ya saya kan jauh, saya orang kecil ya Pak ya, di luar kementerian ya. Jadi saya otomatis merasakan nggak ada respon yang sangat terasa di kami. Pengarahan mereka juga kita nggak tahu. Oh, jadi belum ada arahan yang tidak ada ya, Pak ya? Nggak ada. Secara spesifik untuk bagaimana penanganan ini sama sekali kementerian tidak memberikan penjelasan. Oh, Sampai gitu. detik sekarang pun belum. Karena Belum. kenyataannya sampai sekarang belum ada hasil dari dari penjualan itu sampai sekarang belum ada hasilnya. Ini yang kita mintakan kementerian mestinya seharusnya itu aset tidak belum terjual. Pemerintah itu mestinya punya solusi menalangi dulu. Toh ini juga bila kita kan BUMN kan di bawah pemerintah. Iya, betul, Pak. Ini yang tidak dilakukan oleh kementerian. Oh, jadi kementerian pasif ya, Pak ya? Pasif. Dan tidak menginformasikan apapun kepada Dan Istaka bukan tidak ada sumbangsinya untuk negara ya. Iya. Banyak. Jadi itulah rasa kecewa terbesar dari Bapak dan Ibu. Tidak ada perhatian dari Kementerian BUMN, dari Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, dan khususnya dari pemerintahan pusat, dari Bapak Presiden RI Jokowi, yang sampai saat ini juga kita wawancara belum ada solusi yang diberikan kepada Bapak dan Ibu. Begitu ya, Pak ya? Yang kami khawatirkan, kami takutkan, Iya. informasi ini mungkin tidak pernah nyampe sampai ke tingkat menteri. Oh, gitu, Pak. Kata kami begitu, mungkin dari pihak Istaka yang tidak menyampaikan bahwa Istaka masih punya kewajiban terhadap karyawan. Mungkin karena kenyataannya sampai sekarang kementerian tidak ada reaksi apa-apa terhadap kondisi kita ini. Mungkin kalau sampai ke sana, ya siapa tahu memberikan itu. Malah justru Istaka dibubarkan oleh Presiden. Ditutup secara resmi Istaka itu sudah tidak ada di peta kontraktor Indonesia. Karena sudah ditutup kemarin oleh Dalam hal ini sendiri Pak, jalur apanya sudah ditempuh oleh Bapak Kusuma Company? kalau jalur itu sudah semua sudah ditangani oleh kurator. Hanya kemarin termasuk teman-teman rekanan itu yang namanya Covid tadi lah, dia sampai kemana-mana, sampai ke DPR Komisi 6, Dia semua kemana semua, karena dia yang paling besar haknya yang belum bayar. Ada yang dapat lawyer, tapi ujungnya mentok sampai ke kurator aja. Jadi yang tidak lanjut. Jadi kami ini semua tidak bisa berlapor, semua ditangani oleh kurator karena ini pengadilan sudah menetapkan bahwa hak dan kewajibannya karyawan maupun rekanan itu kurator yang akan menyelesaikan.
Jadi sama sekali tidak ada informasi sampai saat ini dari kurator terkait proses untuk penyelesaian kasus yang ada ya. Iya. Sama sekali pasif ya Pak ya. Itu perlu kita garis bawain. Mungkin ada Bapak yang mau Bapak sampaikan? Silakan. Saya tambahkan informasinya lagi bahwa sudah nanti ada teman-teman kami yang masih komisi dan kurator, ternyata saham kucuran belum laku, belum. Oh, jadi belum laku ya? Aset pun juga sebagian yang nilainya sangat kecil dibandingkan dengan kewajiban yang harus dibayar oleh karyawan. Oh begitu. Mungkin Kami Pak, kami terus terang, kami teman-teman lebih mengutamakan menceritakan hak kami saja. Itu masalah dengan rekanan, semuanya itu lain karena kami hanya menurut hak kami saja yang sampai sekarang belum dibayarkan proyek kami yang sudah Yang cuma 39 Ya. M. Buat elit itu selilitan. kalau rekanan itu sekitar 740 miliar dibandingkan dengan Tambahin aja. kalau support itu 740 miliaran. Nah kita hanya 39 miliar. oh begitu Pak ya. Ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak? Ibu? Cukup? Cukup Pak? Ada yang mau disampaikan tambahannya? Sudah cukup. Ya. Baik, demikianlah wawancara kami dengan para mantan pekerja dari anak perusahaan BUMN yaitu Hastaka Karya, Istaka Karya, Persero Pak. Persero, yang dimana sampai saat ini mereka belum mendapatkan hak mereka, dan oleh itu kami mengimbau kepada Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN dan juga kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo untuk dapat membantu para semua karyawan yang ada di perusahaan anak perusahaan, maksud saya BUMN. Dan atas perhatian saya Alberto mengundur diri dan mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Pak.